Hai guys, gimana yang pada ikutan kemarin untuk giveaway Essential Sleeping Mask dari Miral ini kemarin? Pada menang nggak? Pokoknya buat info pemenangnya bisa kalian langsung cek di Instagramnya @miralbeauty ya. Dan misalkan kalau kalian nggak menang, udah kagak usah sedih, kagak usah punung, lu ngereok begitu karena ala-ala cewek ngambek kagak dibeliin sebelah. Pakai aja kode voucher ini via Shopee, langsung tuh dapat potongan harga. Karena Sleeping Mask ini se-worth it itu game changer, gengs. Sekarang nih gue merasanya belum afdol gitu kalau udah pakai rangkaian skincare, tapi nggak diakhiri sama si kecil-kecil cabai rawit ini. Karena kalau udah kalian pakai tuh, misalkan udah capek-capek nih rangkaian skincare banyak-banyak, terus ditambahin sama Essential Sleeping Mask dari Miral ini nih, kulit tuh bener kerasa jauh lebih pelampi, lebih lembab, enak deh pokoknya. Jauhnya jauh banget. Karena ini memang membantu untuk melembabkan wajah secara optimal dan menutrisi juga tuh kita sampai salah ngomongnya. Makanya mulai sekarang, kalian harus tambahin ini yang namanya Essential Sleeping Mask dari Miral ya. Di setiap rangkaian skincare kalian malam-malam tuh sebelum bobo. Nah makanya sekarang kita juga nih sebelum bobo kita dengerin dulu dongeng. Apalagi kalau bukan teman cerita. Hai geng, setelah kemarin kita nggak kuat ya bahas yang sedih-sedih nih, sampai banjir mata kita. Udah deh, emang paling bener kalau kita bawain teman cerita aja lah yang horor-horor. Ngomongin setan udah paling mantap. Dimana kali ini ada beberapa cerita dari teman kita yang sama-sama mengenai dunia pelayaran, makanya kita gabungin. Salam satu jangkar. Bener begitu nggak ya? Tapi sebelumnya pada mabok laut, lu minum antimu. Bukan endorse ya, tapi kalau antimu memasuk, boleh lo. Soalnya kan kita nggak bahas laut begitu kan, kayak mabok. Yaudah langsung aja kita ke cerita yang pertama. Yang datang dari teman kita namanya Syarifah. Dimana Syarifah ini tuh kerja di salah satu galangan kapal. Jadi kalau galangan itu apa ya maksudnya ya? Semacam tempat untuk maintenance, ngebenerin kapal begitu gengs. Istilahnya bengkel buat kapal gitu biar gampang ya. Jadi si Syarifah ini tuh cewek bengkel. Yang kalau sinetron zaman dulu kayak Sarah Azhari no, montir-montir cantik begitu. Ya lo referensinya judul mulu, montir-montir cantik tahun kapan itu? Tapi si Syarifah ini bukan kerja turun langsung gitu jadi montir ya. Enggak, melainkan itu sebagai timekeeper yang merangkap jadi admin juga. Walaupun kerjanya sebenarnya di kantor, tapi sesekali dia juga harus turun ke lapangan tuh ke bengkel. Jadi nggak kerjanya ngedemprok mulu di kantor baik. Hingga pokoknya sekitar Februari di tahun 2012, ceritanya Syarifah kedapatan nih tugas buat turun ke lapangan. Dimana hari itu tempat kerjanya lagi mau narik sebuah kapal bekas dari perairan Laut Natuna tuh mau diberesin, dibener-benerin tuh kapalnya. Dimana kapal bekas itu adalah kapal pengangkut timah yang udah nggak pernah dipakai dari tahun 1999 dan dibiarkan bersandar gitu aja di tepian pulau tidak berpenghuni gengs. Yang mana berarti ini jatuhnya kayak kapal-kapal terbengkalai begitu, kayak gosip, bukan gosip ya. Itu mah lu mulutnya gibah mulu. Ini gosip gitu bahasa Inggris. Ya waktu itu memang sengaja ini kapal ditarik kembali sama perusahaan tempat Syarifah bekerja. Karena dilihat-lihat nih kondisinya kayaknya sebenarnya sih masih bagus. Cuma memang karena lama terbengkalai, pasti kan butuh ada yang dibener-benerin lagi begitu. Nah dalam proyek ini, waktu itu petugas yang ditugaskan untuk mengecek dan membawa kapal tadi itu ada namanya Dion. Dan prosedurnya sebelum dibawa, itu kan pasti dicek-cek dulu dong nih keadaan kapalnya ini bagaimana. Dan pas pengecekan itu, Dion sebenarnya didampingi sama 3 orang dari Angkatan TNI Angkatan Laut. Apa sih? TNI Angkatan Laut maksudnya, mohon maaf ya Pak. Tapi pas set gitu masuk ya, udah nginjekan kaki nih di kapal tersebut, bulu kuduknya Dion langsung pada berdiri. Dia berasa nih masuk abis nginjek ke tempat yang hawanya langsung beda. Gimana enggak? Di dalam kapal itu tau-tau kayak ada sebuah kabut asap yang nggak tahu itu kabut dari mana. Ya, ini kan di dalam kapal ya, maksudnya kok tau-tau ada kabut. Padahal cuaca di luar-luaran tadi kagak ada apa-apa, terang benderang cerah. Ya cuma karena ini sedang menjalani tugas, penelusuran pun tetap dilakukan. Sekalian nyari tahu nih dari mana asap itu berasal. Karena logikanya kan mesin yang pelistrikan di kapal itu kan mati ya, bertahun-tahun terbengkalai. Jadi harusnya nggak ada yang bisa menimbulkan asap-asapan begitu. Tapi kan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Atau jangan-jangan di dalam ada yang memancing keributan gitu. Karena kan kita netizen suka keributan. Nah makanya kita cari tahu ya. Masuk nih makin ke dalam tuh si Dion tuh. Dimana di dalam tuh si Dion sama para TNI itu menemukan tuh sisa-sisa timah yang sepertinya ini belum sempat untuk dikirim. Jadi ya udah ditinggalin gitu aja. Di situ juga banyak tuh binatang-binatang laut sampai ular-ular laut juga pada hidup di dalam sana, gengs. Lah kalau kita yang disuruh masuk ke situ, isinya yang ada udah jejeritan terus. Ngeliat begitu kan, ayo memang TNI takut digeplak. Ya udah lagi serem-serem begitu ya abisnya ya. Tiba-tiba si Dion nih merasa kok pipinya nih kayak dingin banget gitu, kayak ditempelin es batu. Masalah yang dingin nih awalnya, pipinya doang kan aneh ya. Dia pegang kan tuh pipinya Pak TNI. Salah dong, nggak nanti digeplak lagi. Pipinya sendiri itu dipegang. Kayak, aduh kenapa nih pipi? Wah, megangnya boleh nggak usah so imut begini, nggak panik geli ini kayak cherry bell nih jadinya.
dari pipi ya, menjalar tahu-tahu ke punggung, gengs. Yang sekarang dia merasa nih punggungnya kayak ditempelin bongkahan es batu begitu. Lama-kelamaan menjalar ke dalamnya, ke tulang-tulangnya itu berasa kaku gitu, nggak sampai digerakin juga ngilu. Sementara para bapak TNI itu di depannya jalan terus. Mereka nggak ngerti kalau ternyata Dion lagi kenapa-napa di belakang. Padahal si Dion nggak bisa gerak, kayak mau buka mulut minta tolong aja kayak kaku gitu, bibirnya kelu. Pas Dion berusaha buat gerak nih, samar-samar kan kita di sini punya apa namanya buntut mata ya, kelihatan nih di sini. Nah dia bisa ngeliat kayak ada sosok wanita gitu lewat ke belakangnya, seret gitu. Dan dia merasakan wanita itu tuh lama-lama dekat ke posisinya di belakangnya, sampai dia dengan jelas banget denger wanita itu ngomong, "Aku mau makananku." Ya abis ngeliat ada begituan terus jelas-jelas denger ya di kupingnya ya, Dion jadinya ketakutan. Sampai akhirnya kayaknya bapak-bapak TNI itu nyadar tuh di depan, lah Dion mana? Pas nengok, loh kok dia masih di situ? Balik lagi mereka nyamperin. Kayak ditepok, "Mas, kenapa?" Tapi pas nepok gitu, para bapak TNI juga bilang kalau badannya Dion ini dingin banget. Cuman ya emang abis ditepok si Dion ini bisa gerak lagi. Cuman keadaannya dia kayak orang ngos-ngosan gitu ya. Sampai mulutnya tuh keluar asap. Ala-ala kayak orang di kutub utara gitu saking dinginnya. Karena takut si Dion kenapa-napa nih. Maksudnya kan dikira ini sakit apa bagaimana. Jadi para TNI itu memutuskan untuk balik dulu aja yuk ke markas. Nah singkat cerita, perusahaannya Syarifah ini nggak nerima lah cerita modelan mistis-mistisan begitu. Dion sendiri kan juga ngerasanya bingung ya, dia mau ceritanya bagaimana. Dia sendiri pun antara percaya nggak percaya, karena merasakan kayak ada kejadian mistis begitu tuh pertama kali dalam hidupnya. Dan ujung-ujungnya kapal tadi ya udah ditarik juga sama perusahaan ke galangan kapal. Yang mana berarti sosok itu pun ikut ditarik juga masuk ke galangan kapal. Yang tadi awalnya cuma Dion yang diganggu, tapi karena mungkin ini kapalnya sudah berlabuh di galangan, alhasil sosok itu pun meneror para pekerja yang lain. Turun dari kapal dia mungkin ya. Setelah sekian lama terombang-ambing akhirnya bisa turun juga main-main. Termasuk yang diganggu ya si Syarifah. Yang posisinya kan waktu itu lagi ditugasin tuh ke situ ngurusin proyek. Nah waktu itu Syarifah sebenarnya lagi ada di kantor. Tapi tahu-tahu dia dapat telepon tuh dari orang lapangan yang bilang kalau ternyata terjadi kecelakaan kerja, gengs. Dimana ada pekerja yang jatuh dari atas kapal yang lagi diperbaiki itu. Si kapal hantu tadi. Bayangin aja soalnya tinggi kapalnya tuh sekitar 80 meter. Ya jatuh dari ketinggian begitu. Allahualam udah selamat apa enggak. Dan pas denger ya, timnya Syarifah nih langsung menghubungi dokter. Dan mereka gercep ke lapangan sana buat ngecek keadaan pekerja yang jatuh itu. Dan bener aja, selain memang karena jatuh dari posisi yang tinggi banget 80 meter, keadaan jatuhnya dari si pekerja itu posisinya kepala duluan ya. Ya walaupun itu pekerja sebenarnya udah pakai safety helmet ya, tapi 80 meter coy, itu helm sampai hancur dan isi kepalanya berceceran sampai bola matanya copot karena menghantam plat besi yang ada di bawah. Ih, merinding banget gue. Dan pas tadi timnya Syarifah nyampe, ya kondisinya emang sengaja nih belum dirapihin, masih berceceran begitu. Karena memang orang-orang di sana tuh nunggu pihak kepolisian untuk datang. Ya soalnya ngelihat udah separah itu udah nggak mungkin bisa diselamatkan kan. Jadi percuma juga maksudnya kalau mau ditolongin. Daripada ada yang disalahkan kenapa-napa ya udah nunggu polisi aja. Tapi dengan kata lain, si Syarifah sendiri berarti ngelihat itu bentukannya bagaimana. Yang katanya sampai sekarang masih kebayang-bayang itu kengeriannya. Dan menurut kesaksian dari para pekerja yang ada di TKP ya, si pekerja ini tuh yang jatuh, posisinya pada saat itu memang lagi berada di pinggiran kapal buat ngebenerin part-part yang ada di situ lah. Terus tahu-tahu dia kayak menghalau sesuatu kayak gini-gini nggak jelas. Sampai ya udah tahu-tahu tiba-tiba jatuh gitu cepet banget. Sembari orang-orang di situ pada heboh lagi cerita ya nungguin polisi juga nih belum datang-datang. Tahu-tahu si Syarifah itu kok ngeliat ada sosok perempuan berdiri tuh di atas pinggiran kapal. Tepat posisi tadi katanya si pekerjanya jatuh tuh dari situ emang tuh. Kan ditunjukin ya sama orang-orang tadi ya. Dari situ tuh jatuh tuh. Nah di situ tuh si Syarifah itu siapa berdiri. Sampai-sampai si Syarifah kayak melotot gitu nggak ngedip itu beneran orang pembukaan tuh cewek siapa? Ini gue nggak salah lihat kan? Syarifah juga bilang, itu siapa sih cewek berdiri di situ, ntar ada yang jatuh lagi coba. Tapi pas orang-orang lagi pada ngobrol, denger Syarifah ngomong gitu, ngeliatin juga. Mana nggak ada cewek mbak? Mereka nggak ngeliat siapa-siapa. Sampai rekan kerjanya bilang, Syarifah lu lihat apaan sih? Jangan aneh-aneh ah. Nah di situ Syarifah langsung merinding. Loh, kok gue doang yang ngeliat? Berarti cewek itu bukan orang. Dan nggak tahu kebetulan apa gimana ya. Sepulangnya dari situ nih, Syarifah sakit sampai sekitar semingguan, gengs. Badannya kayak kerasanya demam gitu. Tapi kan bisa kalau orang demam dipegang panas ya badannya ya. Ini enggak, dipegang kok dingin banget. Sampai si Syarifah ini menggigil. Dan malamnya, dia nih dimimpiin sama sosok cewek itu, gengs. Dan pas cerita ke ibunya, mungkin ibunya ngerasa kalau ini anaknya penyakitnya kayaknya aneh deh. Akhirnya waktu ada pengajian di masjid, ibunya minta tuh Syarifah buat didoain. Alhamdulillahnya memang setelah itu Syarifah sembuh. Tapi selama Syarifah sakit itu seminggu
semingguan kan dia cuti itu. Pas dia masuk lagi, dia udah denger tuh banyak cerita-cerita dari orang-orang para pekerja di sana yang mengaku sering melihat penampakan yang aneh-aneh di dalam kapal itu. Sampai-sampai perusahaan yang awalnya tadi nggak percaya, nggak peduli ya sama ceritanya si Dion, akhirnya bikin selamatan motong sapi yang memotong kambing. Cuman ternyata nggak begitu berhasil juga nih selamatannya nih. Karena tetap aja, semasa Syarifah ini tuh bekerja membenarkan proyek kapal itu, udah ada sekitar 16 pekerja yang mengalami kecelakaan, gengs. Ada yang kesetrum, ada yang jarinya sampai kejepit besi sampai harus diamputasi. Ada yang jatuh dari tangga sampai tulangnya patah. Dan semua posisinya pekerja-pekerja yang mengalami kecelakaan ini yang lagi ada di dalam kapal itu, lagi benerin tuh kapal. Pokoknya sampai 2 tahun berlalu, Syarifah akhirnya memutuskan untuk resign. Karena ya dia emang dapat pekerjaan yang lebih oke. Tapi terakhir kali dia dengar, konon katanya kapal ini belum selesai diperbaiki juga, gengs. Dan habis itu ya udah Syarifah nggak tahu lagi berapa banyak pekerja lainnya akhirnya menjadi korban juga. Nah, di cerita yang kedua ini tuh datang dari teman kita namanya Cindy, yang mana kejadiannya itu di tahun 2019. Waktu itu si Cindy ini keterima di salah satu perusahaan kapal pesiar yang kantor pusatnya aja ada di Miami, Florida. Ya, gegayaannya lu Cindy ya. Biasanya ya kita kalau naik kapal paling banter dari mana? Boro-boro Miami, dari Muara Angke. Yang amis banget tuh baunya. Ya namanya juga tempat jualan ikan ya. Nah pokoknya pas 3 bulan pertama dia kerja, hidupnya Cindy tuh berasa flat banget. Kayak pantat kita nih, tepos gitu, flat. Yang tiap hari diliatin air doang. Jadi hidupnya mau ngapain lagi? Cuma bisa kerja, dan kerja. Tetap menyerah dan jangan semangat ya. Ya paling banter kalau misalkan kerjaan udah selesai, dia ngasah-ngasah aja tuh di kamarnya di kabin kru. Yang nggak tahu mau ngapain lagi, mau berenang di laut. Yang ada ditinggalin sama kapal, anyut tuh jatuhnya. Sampai pokoknya nih akhirnya ada nih pekerja cowok namanya Leo, orang Filipina, ngedeketin si Cindy. Awalnya si Cindy jual mahal gitu, kagak mau nanggepin ya. Soalnya dia katanya merasa agak trauma sama kisah percintanya terakhir kali. Mantannya tuh selingkuh, diambil, ditikung sama temennya, dan menganggap semua cowok sama aja gitu. Kalau ngeliat cewek lain lebih bening, lebih mulus, lebih putih, ngelirik langsung. Kita kagak begitu loh. Tapi dilihat-lihat ternyata si Leo ini kok kayak getol banget ngejar gua nih. Sampai-sampai si Cindy ngerasa, kalau yang cowok ini sepertinya beda. Ternyata tidak sama. Ya dasar cewek begitu aja kelakuannya, terus ujon mulu lagian lu. Bener-bener semua cewek sama aja. Sampai akhirnya Cindy ngomong tuh ke si Leo, ya udah kalau kamu emang serius sama aku, kita nikah aja. Lah kenapa si Cindy tahu-tahu getol ngajakin nikah? Ngebet lo. Alanya emang dibalas sama si Leo. Ya udah ayo, nanti kalau kapal kita berlabuh kita nikah nih di kota nih. Dan bener aja tuh akhirnya tuh. Di bulan Juli 2019, kapal mereka tuh berlabuh di Hilton, Bermuda, negara Britania tuh, dimana kita kagak tahu tuh. Belum pernah soalnya. Ya Leo sebagai laki-laki yang menjaga janji lisannya, akhirnya menepati beneran nikahin si Cindy di kota tadi itu tuh, di Britania. Mana tadi tuh Hilton Bermuda, lu cari aja tuh di peta. Yang padahal waktu itu si Cindy usianya baru 22 tahun. Beneran sacet-sacet gitu katanya si Cindy. Nah setelah menikah, hari-hari kembali mereka jalani di atas kapal. Ya lanjut kerja. Nikahnya cuma sebentar aja waktu mereka berlabuh, terus balik lagi masuk ke kapal. Tapi waktu itu memang si Cindy sama Leo ini belum dapat tuh yang namanya cabin couple, alias kamar yang kasurnya lebih gede lah, bisa buat berdua. Kan udah suami istri udah sah. Ya karena belum dapat, jadinya mereka masih tidurnya di kabin masing-masing. Yang jatuhnya kan single bed ya kalau kabin kru ya. Kalau mau berduanya silahkan aja. Tapi kan sempit banget single bed diisi berdua orang. Bukannya romantis peluk-pelukan, tapi lebih berasanya kayak kegancat kali ya. Tahu gancat nggak lu? Biasanya tuh orang-orang yang di kuburan atau di hutan terus begituan. Jadi nempel banget tuh, sampai kagak bisa lepas. Nah, awal-awal menikah itu nggak tahu karena trauma masa lalu apa bagaimana. Perkara tadi tuh mantan terakhirnya si Cindy nyelingkuhin dia sama temennya ditikung. Beberapa kali si Cindy ini mimpi kalau ada cewek yang beda-beda pada pengen berusaha ngerebut si Leo. Kan takut kejadian ini sekarang soalnya udah kawin, udah menikah. Masa aja ditikung lagi laki gue. Makanya si Cindy ini menganggap awalnya mimpinya itu semacam bentuk overthinkingnya dia aja, ketakutannya dia. Nah bisa kalau dipikir-pikir lagi nih, kayaknya nggak mungkin juga si Leo selingkuh sih. Kesempatannya, chance-nya tuh persentasenya rendah lah. Lah hidupnya sama-sama di atas kapal. Kalau mau ngapa-ngapain ini gampang, ke trackingnya ketahuan udah. Singkat cerita, akhirnya mereka bisa dapat tuh cabin couple karena orang yang nempatin sebelumnya memang sudah selesai kontraknya. Jadi FYI aja nih kata si Cindy, biasanya kalau kerja di kapal tuh pelaut, emang sistemnya dikontrak beberapa periode. Nah, pas nanti kontraknya habis, mereka harus kembali dulu nih ke negaranya masing-masing untuk urus-urus perizinan lagi. Baru habis itu, balik lagi, tanda tangan kontrak baru buat mulai kerja. Siklusnya gitu katanya kalau kerja di kapal. Mungkin buat teman-teman di sini ada yang pernah kerja di kapal, coba boleh komen di bawah cerita-cerita
bahaya. Nah, begitu mereka masuk ke kabin couple nih, si Leo nyeletuk. Kamu ngerasa nggak? Ini kok hawa di kabinnya pengap banget ya? Ya si Cindy sebenarnya ngerasain hal yang sama juga sih. Tapi ya udahlah, yang penting kan mereka bisa tidur bareng. Diberes-beresin dulu aja, yang ditata gitu. Suasana ini mungkin bisa lebih enak gitu kan kalau udah diberesin. Ya udah kelar beres-beres, capek dong mereka berdua nih. Tidur. Dan karena ranjangnya udah couple, jadi bisa bobo balong. Kagak gacet lagi kayak di kasur single bed tadi. Nah, di hari pertama mereka tidur tuh di situ tuh. Cindy mimpi lagi kalau si Leo ini diambil sama cewek lain. Sampai-sampai saking kayak sedihnya gitu, si Cindy berasa kayak sesek gitu kan, nangis gitu, sakit hatinya. Ternyata pas dia bangun, dia emang lagi dipeluk nih sama Leo, kenceng banget sampai sesek nih, pantesan gua ngep nih. Romantis sih romantis, tapi nggak dikekep juga kalian kita kagak bisa napes. Tapi pas dilihat-lihat, si Leo ini kok kayak merem sih matanya sih. Tapi kok kayak merem dibuat-buat gitu, kayak orang takut gitu nahan sesuatu. Karena walaupun tangannya memeluk Cindy, badannya tuh kayak gemeteran. Sama Cindy kan kayak dibangunin. Yang kenapa ya? Bener aja si Leo ini ternyata nggak tidur. Tapi dia cuma kayak geleng-geleng doang. Sampai pas paginya, Leo baru cerita. Kalau semalam tuh pas tidur, dia berasa kayak ada yang manggil-manggil dia ngebangunin. Leo. Dikira itu suara Cindy dong. Pas dia melek, dia ngeliat tuh di luar jendela. Ada muka cewek nemplok, serem banget. Yang mana kan jendelanya itu langsung ke laut ya. Nggak mungkin ada manusia nangkring di jendela di situ. Makanya dia sampai merem. Dan meluk Cindy tuh kenceng banget. Abis itu si Leo baru ngaku kalau semasa hidupnya nih, dia emang suka diajak kenalan sama makhluk-makhluk kalau datang ke tempat baru. Ya mungkin jatuhnya kabin couple di sini. Itu termasuk baru ya buat mereka. Kan jadi kayak kamar baru gitu masuk. Dan memang sebelumnya Cindy sih tahu kalau Leo ini tipe-tipe cowok yang lumayan peka. Pekanya tapi sama hal begituan ya. Kalau sama sifat cewek mah semua cowok sama aja. Tapi memang waktu sebelum mereka menikah, Leo ini nggak pernah cerita banyak. Karena ternyata memang si Leo ini takut kalau nanti si Cindy jadi ketakutan gitu sama dia. Habisnya kata si Leo nih, mantan-mantannya dia dulu itu selalu mutusin si Leo. Karena menganggap si Leo ini semacam pembawa teror. Soalnya semenjak pacaran sama si Leo, mantan-mantannya ini juga keikutan kayak merasakan adanya sensasi-sensasi mistis tiba-tiba. Nah, pas diceritain begitu sama si Leo, kan responnya Cindy ada dua nih. Kayak, bentar-bentar, kok lu ceritanya baru abis kita nikah? Istilahnya si Cindy baru tahu rahasianya pas udah cemplung nih, udah amsyong, udah nikah. Cuma kalau dipikir-pikir lagi, waktu sebelum kita menikah juga aku nggak kayak mantan-mantan kamu. Kok aku nggak digangguin apa-apa? Malah si Cindy paling seringnya tuh mimpiin banyak cewek yang mau ngerebus si Leo, udah gitu aja kan. Tapi dengar begitu si Leo malah jawab, lah iya mantan-mantan aku juga sama begitu. Mereka ini jadi sampai curiga, overthinking, nuduh aku tuh selingkuh. Karena mereka suka dimimpiin yang begitu-begitu juga. Dibilang, kamu selingkuh ya, aku mimpi kamu selingkuh. Padahal kan aku nggak ngapa-ngapain. Ya Cindy kan kaget juga ya, apa jangan-jangan kamu punya kodam cewek kali, kata si Cindy tuh nanyain. Soalnya ternyata mantan-mantannya Leo kok sering mimpi hal yang sama kayak dia. Ya tapi orang Filipina ditanya kodam, kagak ngerti lah. Apa itu kodam? What is that? Terus dijelasin lah sama si Cindy tuh. Kalau kodam itu apa ya, berarti semacam guardian angel yang nempel tuh di diri kamu tuh. Biasanya sih memang karena dicari atau dikasih sama seseorang. Ya kalau di luar negeri cakep ya namanya ya, guardian angel. Kesannya kan positif, gak serem gitu kayak kodam gitu. Kan ngeri. Di situ Leo jawab, oh guardian angel? Enggak lah, aku nggak pernah ada gitu-gituan. Because you are my guardian angel, Cindy. Ya, masih sempat-sempat yang gombal lu bulu Depok. Tapi kalau kamu pergi ke semacam dukun, pernah gitu? Ke dukun? You mean smart people? Orang pintar gitu kali maksudnya ya. Kalau ke dukun, pernah sih sekali dibawa sama mamaku waktu kecil. Gara-gara aku sakit gak sembuh-sembuh. Terus sama si dukun tuh diapain? Dukun itu baca-baca doa. Terus dia bakar lilin warna merah. Terus lelehan lilinnya itu tuh ditaruh di air. Dan magic ya, lelehan itu tuh berbentuk menyerupai siluet wanita loh. Dan semenjak itu memang aku nggak sakit-sakitan lagi. Tapi kalau sakit hati masih sering ya, karena aku selalu diputusin pacar-pacarku. Kamu jangan tinggalkan aku ya Cindy. Nanti aku sakit hati lagi. Kagak usah bahas mantan mulu loh. Aku takut deh kalau dukun itu tuh ternyata ngasih kamu kodam. Soalnya kebanyakan yang aku tahu ya, hal-hal macam itu tuh emang suka sengaja digunain untuk masukin kodam gitu ke pasien buat berbagai alasan lah. Ya udah, nanti kalau kontrak kita misalkan habis nih ya, kita ke rumahku pokoknya di Indonesia. Nanti aku minta kenalanku buat bantu. Oke. No problem sayang, I love you. Ya udah, setelah perbincangan itu, mereka berkegiatan dong seperti biasa. Dimana waktu itu jadwal shiftnya si Leo dan Cindy ini beda. Si Leo harus siap-siap untuk pergi kerja duluan, sementara si Cindy masih shift sore nanti tuh. Jadi dia masih bisa lebih santai-santai lah buat bobo lagi, karena kan tidurnya kurang pules. Selang setengah jam si Leo ini keluar tuh. Cindy kan lagi tiduran ya. Tahu-tahu kedengeran ada suara pintu kabin kebuka. Waktu itu Cindy yang setengah tidur nih mikirnya, oh, itu Leo kali ada barang ketinggalan, dia mau ngambil lagi. Ya kan udah PW, udah malas gerak juga sih, sini udah lanjut tidur aja lah. Tapi kok sini ngerasa ini orang serak gitu, mondar-mandir terus. Kayak orang nyari barang yang ribet sendiri, bagaimana sih? Lumayan keganggu lah sama suara si Cindy nih. Kayak, duh nyari apaan sih si Leo nih, bule Filipin ribet banget. Tapi pas Cindy melek,
nggak ada siapa-siapa. Terus, tadi siapa yang kayak mondar-mandir? Cindy langsung message Leo dong. Nanya, tadi kamu sempat balik ke kamar nggak? Dia jawab, enggak. Terus si Cindy jawab lagi. Soalnya tadi kayak ada orang mondar-mandir di kamar pas aku tidur. Sama si Leo dibales. Sudah. Jangan membesar-besarkan masalah, itu hanya halusinasimu. Lah jelas-jelas yang tadi awalnya cerita-cerita mistis kan si Leo ya. Dia juga baru ngaku kan tuh. Dan tadi bener kok Cindy bener-bener ngerasa ada suara buka pintu, terus ada yang orang mondar-mandir. Lah kok dibilang dia yang besar-besarin masalah? Wah, nyari masalah nih laki nih. Ngambek lah si Cindy sama si Leo. Tidur lagi dia udah. Nyak nih tidur nih bener nih. Tahu-tahu lagi-lagi ada suara pintu kabin kebuka. Yang membuat Cindy nih terbangun tapi kayak belum melek juga. Soalnya dia ngerasa kayak ada ngelus dari lengannya gini, segitu sampai ke atas gitu kan. Yang dalam hatinya si Cindy nih, duh, ini pasti nih si Leo nih mau minta maaf nih, mau minta jatah nih. Habisnya dilusnya kan kayak lus mesra gitu kan, dari bawah ke atas gitu, sampai ke kepala, tahu-tahu dijambak deh. Ya gara-gara dijambak sampai begitu sampai kebangun lah si Cindy. Tapi pas dilihat, lagi-lagi nggak ada siapa-siapa. Lah yang jambak siapa tadi? Kali ini Cindy langsung berdiri. Ketakutan dia. Jelas-jelas dia sekarang udah sampai dijambak segitunya. Halusinasi dari mana? Sambil gemeteran si Cindy keluar kamar. Dan di lorong ada beberapa kru lain nih cowok-cowok. Ya lagi lalu lalang aja di lorong. Sadar si Cindy masih kayak pakai baju tidur yang lumayan pendek-pendek tipis. Ya malu masuk lagi tuh ke kamar. Maksudnya mau ganti baju kan. Tapi pas masuk, di atas kasur tuh ada sosok cewek. Mukanya rambut acak-acakan. Kuku tangannya juga panjang, berdiri gitu di atas kasur. Ya padahal itu terang loh keadaannya, gengs. Walaupun agak takut ya shock ngeliat begituan. Cuma pas keingetan tadi dia dijambak, rasa akan ego seorang wanita yang kayak ngajak ribut nih, bangkit tuh si Cindy tuh. Sama Cindy diplototin, terus dibentak. Siapa kamu? Apa mau kamu? Kamu ganggu-ganggu saya? Mau ambil Leo? Aku tahu, kamu kan yang selama ini ganti-ganti rupa di mimpiku dan mau ngerebut Leo. Heh, denger ya, kamu nggak akan bisa misahin aku sama Leo. Pergi kamu! Dibentak begitu, sosok tadi tuh kayak teriak. Sambil tapi mundur gitu hilang nembus dinding. Yang mana lagi-lagi belakangnya kan laut ya. Nah, setelah kejadian ngabrak sosok hantu cewek tadi, beberapa hari kehidupannya Cindy di atas kapal, itu mulai jauh lebih tenang. Tidurnya udah nggak pernah dimimpin lagi nih. Sampailah di mana pokoknya kontrak mereka berdua ini habis. Dan Cindy jadi tuh ngajakin Leo ke Indonesia buat dikenalin sama kenalannya. Yang katanya ternyata si Leo ini emang sosoknya suka disukai sama jin wanita. Dia nggak punya kodam kok. Dan kemungkinan hantu yang dilihat sama si Cindy itu emang hantu yang ada di kapal. Jadi bukan kodamnya Leo atau bawa hantu dari mana, enggak. Dan kemungkinan mantan-mantannya Leo yang pernah diganggu juga itu memang diganggu sama hantu-hantu wanita di masing-masing tempat mereka. Jadi maksudnya bener-bener si Leo ini itu kalau ke setiap tempat direbutin sama hantu-hantu cewek yang ada di sana. Dan karena itu pun si Cindy katanya harus siap-siap aja udah. Kalau sewaktu-waktu mereka nih pergi lagi, toto ketemu ada hantu lagi sana wanita beda gitu. Ya dipastikan ini akan ada kejadian yang bakal menimpa Cindy mungkin karena rebutan si Leo gitu ya, dijambak, dicakar apa gimana gitu. Namanya cewek kan rebutan lagi. Dan sampai sekarang akhirnya mereka menganggap semua itu ya udahlah, terima aja bagian dari hidup. Since memang Cindy menganggap si Leo ini lempeng-lempeng aja, maksudnya dia nggak mungkin selingkuh sama cewek lain, apalagi sama hantu ya. Jadinya Cindy merasa harus menerima suaminya itu dalam susah maupun suka. Dimana kan semua itu juga bukan kemauannya si Leo ya, emang udah kayak gift dari lahir. Ya anggap aja punya suami cakep yang direbutin gitu, disukai banyak cewek, harus siap mental begitu kan emang. Walaupun yang ngerebutin cewek-cewek halus ya, alias makhluk halus. So itu tadi teman cerita yang sama-sama tentang pengalaman horor dalam dunia pelayaran. Ternyata mau di pelabuhan yang walaupun agak-agak daratan nyerempet laut, atau di kapal pesiar sekalipun di tengah laut, tapi ternyata tetap aja ada cerita horornya. Nah mungkin buat kalian yang punya pengalaman lain juga nih, misal aku juga pernah tuh ketemu hantu di perahu apaan? Perahu nelayan. Lah, perahu nelayan kan sempit banget ya. Kalau ketemu hantu gitu, pilihannya antara diam apa nyebur ke laut gitu, pusing ya. Ya udah makanya cerita-cerita di kolam bawah. Tapi kalau begitu nyebur di laut ada hiu, takut juga li, repot ya. Makanya deh kalau ada cerita tahu-tahu ketemu hantu di perahu nelayan, untung cerita lo bukan cerita gua. Thank you semua yang udah nonton ya. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Yang mau kirim-kirim cerita juga boleh ke email yang ini. Dan sampai jumpa lagi di kasus Mr. Things selanjutnya. Ini bukan Mr. Things, ini teman cerita. Assalamualaikum.